Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Matuliza. Di sini saya mau jelasin tentang pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang penting, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur. Intinya, piutang itu bakal terjadi dalam pencatatan akuntansi itu kalau kita posisinya sebagai bank ya, kalau kita itu melakukan transaksi sama debitur itu secara kredit, debitur secara kredit ke perusahaan kita, jadinya kita mencatatnya sebagai piutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aprianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi piutang. Jadi klasifikasi piutang itu ada 3 macam. Yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih, yang ketiga piutang lain-lain. Yang pertama piutang usaha. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha atau akun receivable semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan dalam aktiva lancar. Yang kedua, wesel tagih. Sepanjang wesel tagih tertagih perkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel tagih atau notes receivable adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan, di mana pelanggan dimaksud telah menerbitkan surat utang formal kepada perusahaan. Promes atau wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Sebagai contoh, sebuah dealer mobil atau perabotan rumah tangga biasanya meminta uang muka pada saat penjualan dan penerimaan promes untuk sisanya. Promes atau wesel semacam ini umumnya mengharuskan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara bulanan. Promes biasanya digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Biasanya wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan. Maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang atau trade receivable, kecuali tidak ada keterangan lain. Yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan agar tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain atau other receivable meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Vidya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk piutang. Sistem akuntansi piutang, prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah yang pertama, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang untuk dilakukan oleh setiap debitur. Kemudian yang ketiga, piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu untuk mengetahui status piutang dan kemungkinan tertagih dan tidaknya piutang. Secara periodik, fungsi pencatatan piutang menyajikan informasi umur piutang setiap debitur kepada manajer keuangan. Kemudian dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah yang pertama faktur penjualan.
Yang kedua, bukti kas masuk. Yang ketiga, memo kredit. Yang keempat, memorial atau jurnal voucher. Perkenalkan, nama saya Vina Mayasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai catatan penjualan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit sudah menjadi alat pembayaran yang digunakan sebagian besar masyarakat dunia. Dari penggunaan yang luas pada kartu kredit ini, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit karena cepat mendapatkan kas dari transaksi penjualan yang dilakukan. Dengan cepat mendapatkan kas, maka tidak perlu meminjam uang kepada bank dan menghindari biaya bunga. Kemudian, mekanisme penjualan dengan kartu kredit adalah penjual menjalin bekerja sama dengan salah satu bank lokal, penjualan mendapatkan edisi elektronik data capture yang diterima pihak bank. Penjual melakukan penjualan dari kartu pelanggan digesek ke EDC, kemudian pelanggan membawa barang yang dibelinya. Saldo account penjual yang ada di bank lokal bertambah sebesar transaksi tersebut dipotong biasanya 3%. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Almatin akan menjelaskan apa itu wesel tagihan. Wesel tagihan adalah wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain, yang mana perusahaan lain itu mempunyai hutang kepada perusahaan kita. Dengan kata lain, wesel tagihan ini adalah dokumen piutang perusahaan lain, yang mana perusahaan ini belum bisa membayar ketika terjadi penyerahan barang. Berdasarkan pembebanan, wesel tagihan dibagi menjadi dua, yaitu wesel tagihan berbunga dan wesel tagihan tanpa bunga. Kemudian, kenapa harus menggunakan wesel tagihan? Karena dengan adanya wesel tagihan, maka perusahaan yang memberikan hutang kepada perusahaan lain itu mendapatkan kepastian tentang laporan keuangannya dan juga merasa aman ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan lain. Karena apa? Karena adanya surat perjanjian yang mengikat di antara keduanya. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.